Sekarang renungkan satu pertanyaan sederhana. Jika ijazahmu tidak bisa menjamin saldo rekeningmu aman di masa tua, lalu apa yang bisa? Jawabannya tidak ada di jam kerja tambahan atau lembur tanpa henti. Jawabannya ada pada apa yang kamu lakukan di luar jam kerja, di keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, dan pada pola pikir yang selama ini tidak pernah diajarkan kepadamu. Selama ini kita dijejali definisi kaya yang salah. Media sosial memamerkan mobil sport, jam mahal, dan liburan mewah seolah itu tolok ukur keberhasilan. Padahal banyak dari mereka hidup dari cicilan dan tekanan cash flow. Orang kaya yang sesungguhnya tidak sibuk terlihat kaya. Mereka mengukur kekayaan dari buying power dan kebebasan waktu. Mampu membeli apa yang dibutuhkan tanpa stres. Dan punya kendali atas hari-harinya sendiri. Kaya bukan soal gaya hidup, tapi soal kendali. Kelas menengah Indonesia terjebak di satu pola berbahaya. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Kredit mobil demi terlihat sukses saat mudik, cicilan gadget demi pengakuan sosial. Ini bukan kebetulan. Ini hasil pelatihan panjang menjadi konsumen ideal. Sekolah melatih kita patuh, bekerja, lalu membelanjakan hasil kerja kita. Kita jarang diajarkan bagaimana menciptakan nilai. Hanya bagaimana menjadi target pasar yang rapi dan bisa diprediksi. Semua orang punya 24 jam yang sama. Satpam, manajer, direktur, bahkan investor besar. Perbedaannya bukan di waktu tapi di leverage. Orang miskin menjual waktu secara linier. Kerja 1 jam dibayar 1 jam. Orang kaya membangun sistem agar 1 jam kerjanya terus menghasilkan bahkan saat ia tidur. Tubuh manusia ada batasnya. Bisa capek, bisa sakit. Jika penghasilanmu berhenti saat badanmu berhenti, itu bukan karier, itu jebakan. Inilah sebabnya orang kaya punya kebiasaan berbeda dalam mengelola uang. Orang kebanyakan menerima gaji, lalu membayar cicilan, belanja, dan berharap ada sisa untuk ditabung. Pola pikir kaya membalik urutannya. Terima penghasilan, sisihkan dulu untuk aset atau investasi, baru sisanya dipakai hidup. Ini bukan soal rumus, ini soal disiplin mental. Mengutamakan masa depan sebelum memanjakan hari ini. Orang kaya juga tidak sibuk bertanya di mana bisa cari uang. Mereka bertanya masalah apa yang bisa mereka selesaikan. Uang hanyalah efek samping dari nilai yang kita berikan. Semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan untuk banyak orang, semakin besar potensi imbalannya. Fokus mereka bukan sekadar cuan, tapi dampak. Uang hanya skor, nilai adalah permainannya. Lihat contoh sederhana di sekitar kita. 2 orang sama-sama tukang bakso. Yang satu jualan sendiri seumur hidup, tangannya berhenti, penghasilan berhenti. Yang lain membangun sistem, resep distandarkan,